Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKM PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Amir Mahmud. Saya dari LPTK UIN Sultanah Nahrasia Blok Sumawe dengan nomor induk mahasiswa 2026108998. Hari ini saya akan mempraktekkan uji kinerja dengan materi pembelajaran membiasakan akhlak terpuji, meliputi husnudzon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Hari ini tanggal 20 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan di MTS Nasrul Ummah, Dusun Wulu, Desa Mendalan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Demikian sedikit perkenalan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengikuti dan saksikan proses praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yeah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yeah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya. Silakan Rehan. Persilakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, Amir absen dulu ya. Ahmad Zahrul hadir. Nah, terus Muhammad Syahil Alfianto hadir. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti cinta kita kepada tanah air. Anak-anak dimohon berdiri. Hitungan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. MTS Nasrul Ummah. Bisa. Anak-anak, hari ini
caranya adalah husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Ya, ada yang sudah tahu tentang husnudzon? Belum ya? Ada yang tahu apa ismatul hawa? Husnudzon apa? Berprasangka baik, beri tepuk tangan. Nah, salah satunya sudah betul. Husnudzon itu berprasangka baik. Nah, itu ya. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami tentang akhlak terpuji, yang mana di dalam akhlak terpuji tersebut ada yang namanya materi husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Tujuan kita adalah memahami dan mendiskusikan tentang husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Ya, nanti di dalamnya kita akan belajar apa itu pengertian dari tawadu, apa itu pengertian dari husnudzon, apa itu pengertian dari tasamuh, dan yang terakhir nanti apa itu pengertian dari ta'awun. Pembelajaran kita nanti di dalamnya ada videonya. Nanti kalian lihat dengan baik ya. Setelah itu nanti yang terakhir adalah kalian mendiskusikan. Ya, paham? Paham? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Nah, sekarang kita mulai belajar tentang membiasakan akhlak terpuji, husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Ini ya, tujuannya kita sudah jelas. Yang pertama memahami akhlak terpuji yang 4 tadi, husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Kemudian nanti yang terakhir kita mendiskusikan. Nah, ini ya, peta konsep pembelajaran ya, yang nantinya kita bahas. Yang pertama, pengertian akhlak terpuji itu apa? Ya, sebelum kalian masuk ke husnudzon, tawadu, tasamuh, ta'awun, itu kalian harus memahami akhlak terpuji terlebih dahulu. Aktivitasnya apa? Yang pertama, mengamati video, ya, mengamati video. Kemudian pengertiannya, pembukaan, tasamuh, dan tawadu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kalian siapkan buku pembelajaran kalian terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan. Oke ya. Tuh. Nanti kita harapkan di situ kita ada communication. Nah, komunikasi antara guru dan siswa. Yang terakhir adalah kolaboratif antar kelompok. Ya. Selanjutnya kita akan melihat video. Ya. Tepuk fokus. Dilihat, dipahami, fokus. Ya.
pelajaran hari ini? Sudah ya? Apa saja kira-kira? Ada husnudon, terus tasamu, terus ta'awun, terus sudah. Tapi artinya belum kan? Hanya tadi sekilas ya, karena memang memahami video itu tidak mudah dan langsung tidak bisa langsung ditangkap, harus dipelajari satu per satu ya. Sebelum kita lanjut, nah sekarang kita pahami satu persatu. Ya, pertanyaan, sudahkah kalian memahami tentang akhlak terpuji? Jawabannya, sudah atau belum? Sudah. Apa kira-kira? Berarti belum. Adakah dari kalian yang mengerti tentang akhlak terpuji? Belum. Terus apa saja macam-macamnya tadi? Sudah? Sudah. Apa saja? Husnudon, tawadu, tasamuh, dan terus. Nah itu yang kita bahas hari ini. Nah kita sebelum kita menginjak ke husnudon, tawadu, tasamuh, dan akhlak terpuji, kita pahami dulu ya. Akhlak terpuji atau dalam terminologi Islam ya disebut akhlak mahmudah. Ya, akhlak mahmudah adalah segala sikap, ucapan, perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran agama. Ya, norma sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, itu akhlak terpuji. Apa saja? Yang pertama berhubungan dengan sikap, ya, perilaku. Yang kedua berhubungan dengan ucapan. Yang ketiga dengan perbuatan baik sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya norma sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ya, hati-hati prasangka itu, hati-hati jangan sampai punya prasangka buruk. Ya, seburuk-buruk apapun seseorang tersebut dia pasti mempunyai kebaikan. Sampai sini paham? Kalau di rumah kira-kira apa saja yang bisa kita bantu kepada orang tua kita? Mencuci piring, bagus. Ada yang lain? Menyapu, ada yang lain? Ngepel, ada yang lain? Banyak sekali kalau di rumah ya. Ternyata pekerjaan rumah itu banyak sekali ya. Bukan hanya menyapu, kalau orang tua kita masak ya tidak. Dasarnya apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Ya, jadi ini dilihat ya, amati dan diskusikan. Sebelum kita mengamati, kalian ambil bagikan terlebih dahulu ya. Sebelum mengamati ya dan diskusi dengan teman-teman kelompok dengan baik, sikap apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad tentang husnudon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Ya, dan ta'awun. Ini nanti kalian pelajari. Yang pertama kalian sudah paham ya maksudnya apa? Yang pertama husnudon itu berprasangka baik. Ya, nantinya kalian berprasangka baik apa sih yang dilakukan Rasulullah. Terus kemudian tawadunya ya Rasulullah gimana, kemudian tasamuhnya Rasulullah gimana, kemudian yang terakhir ta'awunnya Rasulullah gimana. Nah nanti biar mudah ya, karena yang diisi nanti ini ya, yang diisi
ya, mengamati video, ya, perbuatan baiknya Rasulullah, prasangka baiknya Rasulullah itu apa. Kemudian tawaduknya Rasulullah itu seperti apa, ya. Hasil pengamatan video tentang tasamuhnya, toleransinya itu seperti apa. Yang terakhir ta'awunnya Rasulullah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. MTS Nasrul Ummah. Bisa. Bisa, lanjut. Bisa ya. Nah, fokus ya, fokus, dilihat, diingat, dipahami, kemudian fokus ya. Jadi nanti kalian lihat videonya itu dilihat dulu, kemudian diingat ya, dipahami ya, kemudian fokus mengerjakan apa yang Pak Amir nanti kalian kerjakan ya. Sudah siap? Ya. Lanjut ya. Perhatikan dengan baik-baik. Kemudian kalau memang biar nggak sulit ya, ada yang satu husnudon. Oh, kamu kira-kira tentang apa? Kamu tentang husnudon. Oh, kamu tentang tawaduknya, kamu tentang tasamuhnya, kamu tentang ta'awunnya. Silakan dibagi. Kalau 4 kira-kira musyadah apa yang akan dibahas, kira-kira yang dicermati baik-baik tentang apa? Apa husnudon, apa tasamuh, ta'awun, apa tawaduknya. Ya. Kira-kira apa? Husnudon apa tasamuh? Husnudon. Kalau kamu? Nah, kalau kamu? Ta'awun. Kalau kamu? Tasamuh ya. Itu. Juga dengan yang laki-lakinya seperti itu ya. Nanti pemutaran videonya Pak Amir 2 kali ya, biar kalian lebih paham dan lebih memahami ya. Setuju? Setuju. Silakan lihat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kisah masuk Islamnya pengemis buta yang membenci Rasulullah SAW. Salah satu sudut di dekat pintu kota Madinah menjadi tempat seorang pengemis buta. Dia memiliki kepercayaan Yahudi. Setiap kali ada orang yang mendekatinya, dia selalu berpesan, "Jangan pernah kau dekati Muhammad, yaitu orang gila, pembohong dan tukang sihir." Di sisi lain, Rasulullah Muhammad SAW gemar mendatanginya, bukan untuk menghadapnya atau mengklarifikasi atas asupannya itu, namun beliau justru rajin mendatanginya dengan membawa makanan. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau lantas duduk di sebelah pengemis yang berbuta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah SAW menyuapi pengemis tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan menjadi kebiasaan setiap pagi. Seiring waktu, Rasulullah SAW wafat. Hal itu menyisakan luka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Sementara itu, kepemimpinan umat beralih ke tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sang khalifah ini bertekad untuk meneruskan tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah SAW, termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang juga istri mendiang Nabi Muhammad SAW itu, "Wahai putriku, adakah satu sunnah kekasihku Rasulullah SAW yang belum aku tunaikan?" tanya Abu Bakar. Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah, dan hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum kau lakukan kecuali satu saja." Apakah itu? Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ya. Sekarang ada sebelum kita lanjut ke pembahasan video tadi, mungkin ada pertanyaan? Dan tidak?
Tidak, silakan dikerjakan ya. Silakan dibuka, ditulis dulu di pensil. Nanti yang terakhir kalian setelah mengerjakan hasil pengamatan tadi buat sedikit kesimpulan ya. Silakan ditulis pakai pensil atau pakai pulpen boleh. Ya. Nanti dipresentasikan ke depan hasil pengamatannya. Namanya dulu ditulis. Namanya ditulis dulu. Nama kelompok ini kelompok 1 ya. Tulis kelompok 1. Siapa saja bertanya? Sudah? Sudah selesai? Sudah. Kita baca sholawat dulu ya, karena tadi sudah melihat videonya Rasulullah, betapa baiknya Rasulullah. Bisa bersalawat dulu? Saya 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil ulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Silakan yang mau presentasikan dulu angkat tangan. Boleh perempuan, beri tepuk tangan. Silakan di sini ya, dipaparkan di sini. Ya, di bawah sini. Nanti siapkan untuk tanya jawab ya terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, silakan simak baik-baik. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Setiap kali Nabi mendekati pengemis selalu bertindak, jangan mendekati, selalu berteriak, jangan dekati Muhammad, dia pembohong. Namun Nabi tetap berprasangka baik bahwa kebencian itu muncul karena pengemis belum mengenal keberanian, bukan karena jahat secara personal. Hasil pengamatan video tawaduk, sebagai pemimpin tertinggi di Madinah, Nabi tidak merasa gengsi atau rendah saat harus duduk di tanah di sudut pasar yang kotor hanya untuk menyuapi pengemis yang tidak memiliki siapa-siapa. Hasil pengamatan video tasabuh, meskipun pengemis tersebut beragama Yahudi dan terus-menerus membela Islam, Nabi terus mendatanginya setiap hari. Nabi menghargai kemanusiaan tanpa memandang perbedaan keyakinan. Hasil pengamatan video ta'awun, Rasul memberikan bantuan berupa makanan secara rutin. Beliau membantu meringankan beban hidup si pengemis yang tidak mampu mencari nafkah sendiri karena keterbatasan fisiknya. Tepuk tangan. Bagus sekali ya. Jadi ketika Nabi Muhammad ini dibilang jangan dekati Muhammad, Nabi Muhammad pembohong. Nah, ini Nabi Muhammad punya pikiran bahwasanya orang ini masih belum tahu siapa Nabi Muhammad. Ya, terus tawaduknya tadi ya, bertahun-tahun ya menjadi pemimpin, tapi Nabi Muhammad tidak pernah menunjukkan bahwa dianya seorang pemimpin yang gila jabatan dan lain sebagainya. Kemudian yang tasamuhnya, Nabi Muhammad ini menolong orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini bukan orang Islam. Ya, yang terakhir tadi pengamatannya adalah memberikan bantuan makanan, ya, yang tamunya melembutkan dulu, kemudian disuapi secara baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Ya, itu sudah. Siapa yang mau bertanya? Angkat-angkat. Nah, pertanyaannya kira-kira apa? Bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran ta'awun di rumah? Tadi kan sudah dijelaskan Pak Amir, ada beberapa cara ta'awun di rumah, ya. Tolong menolong di rumah. Kira-kira siapa yang mau jawab? Oke, silakan dijawab. Nah, itu caranya ya. Caranya tadi yang pertama apa? Menyapu. Ya, di rumah caranya menyapu, terus mencuci piring, terus menjaga adik. Nah, itu contohnya ta'awun di rumah, banyak sekali. Itu ya. Untuk kesimpulannya silakan nanti dibaca setelah pembelajaran presentasi. Ayo silakan. Terima kasih dulu, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini sudah kira-kira apa kesimpulannya tentang husnul, tawadu, tasamuh dan ta'awun. Kira-kira apa? Nah, silakan dibacakan dari kelompok 1. Kesimpulan jujur dan berprasangka baik membuka pintu kebaikan. Tawadu berarti meningkatkan kualitas diri. Tasamuh toleransi menciptakan kedamaian. Ta'awun kerjasama membawa kebaikan bersama. Oke, itu ya husnudon, berprasangka baik dengan cara apa tadi? Berprasangka baik membuka pintu kebaikan. Ya, jadi husnudon itu membuka pintu kebaikan, artinya pola pikirnya baik. Yang kedua apa? Tawadu, yaitu rendah hati, meningkatkan kualitas diri. Jadi orang kalau tawadu itu bukan malah merendahkan, tapi meningkatkan kualitas diri. Terus tasamuh apa? Menciptakan kedamaian. Jadi kalau ada orang toleransi, tidak ada yang namanya pertengkaran itu, ya, antara sesama muslim atau non muslim.
Yang terakhir adalah ta'awun, yaitu kerjasama membawa kebaikan bersama. Artinya apa? Dari tolong menolong tersebut menciptakan kebaikan bersama. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kalian kumpulkan tugasnya tadi ke Pak Amir ya, taruh di sini. Silakan. Ya, silakan untuk kesimpulan pada kegiatan pagi hari ini adalah husnuzon adalah sikap mental dan cara pandang yang positif terhadap segala sesuatu. Intinya adalah menjauhkan diri dari prasangka buruk. Yang kedua adalah tawadhu, sikap menyadari bahwa segala kelebihan yang dimiliki datangnya dari Allah. Terus tasamuh adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan baik pendapat, keyakinan maupun latar belakang manusia. Intinya adalah memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan yang mereka yakini. Yang terakhir adalah ta'awun, adalah sikap saling membantu agar sesama dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Ini toleransi atau ta'awun ya, sikap saling membantu antar sesama dalam hal kebajikan. Intinya adalah saling tolong untuk kegiatan evaluasi dari presentasi kalian. Alhamdulillah sudah bagus semua dengan paparan yang sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Karena Pak Amir punya apa yang namanya ini penilaian kita kegiatan hari ini ya. Ada yang mau menolong, nempel-nempel ya, silakan. Rehan mau menolong, ayo nempel. Sama siapa satunya? Ayo syukron ya. Refleksi kita, nah, nantinya ini juga menjadi bahan ajar Pak Amir untuk kedepannya ya. Jadi Pak Amir ketika masuk sudah bisa menyiapkan kira-kira apa yang kita butuhkan untuk pembelajaran ke depan. Silakan, ayo maju. Ke sini ya. Nah, sekarang itu ya, jadi kita menilai pembelajaran kita hari ini ya. Di dalam sini ada stikernya, nanti kalian tempel ya stikernya. Untuk satu anak ambil kasih 2 ya. Jadi yang satu untuk pemahaman materi yang belum paham saja ya, yang kira-kira belum paham. Kalau sudah paham semua tidak usah ditempel ya. Kalau paham nanti tidak usah ditempel, tapi kalau belum paham silakan ditempel ya. Terus yang laki-lakinya juga boleh dibagi ya. Ya silakan. Ya, itu bisa apa? Semuanya apa ya? Tempel. Kalau menggunakan boleh sampai nantinya laki-laki ini dulu. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ini yang akan menjelaskan ya. Artinya hampir 80% menyenangkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian menyenangkan, artinya apa? Baik dan sangat baik. Untuk pertemuan yang akan datang, Pak Amir harap
kalian sudah memberikan contoh video, ya. Artinya video itu apa? Kalian lihat di YouTube, terus cari linknya, kemudian kalian kirim di grup kelas, ya. Atau kalau kalian kan sudah punya nomornya kalian semua kan, nah silakan kalian japri atau kirim, Pak, ini video nanti yang akan kita bahas untuk pembelajaran selanjutnya, untuk belajar menganalisis lebih lanjut tentang husnudon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Ya, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Terakhir, pesan Pak Amir, tetap giat belajar, semangat belajar, dan cari pengalaman pembelajaran yang lebih banyak dan lebih baik. Ya, berdoa. Ada yang mau memberi doa? Nah, ya silakan berdoa. Silakan berdoa mulai. Bismillah.